Bab 1768. Queenie dengan cepat berjalan mendekat pada saat itu dan memegang erat tangan Daryl. Saya tidak ingin pergi. Aku ingin bersamamu. Daryl akan berada dalam bahaya besar jika dia berada di sisi Chang'er yang pemarah itu. Bagaimana dia bisa membiarkan Daryl dalam bahaya sendirian? Meskipun tetap diam di sampingnya, Celine juga memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya yang cantik. Daryl menepuk tangan Queenie sambil tersenyum menghiburnya, "Jangan khawatir. Kalian bisa pergi dulu. Aku akan menemukanmu nanti." Daryl menatap Celine meyakinkan ketika dia mengatakan itu. "Tidak," Daryl Queenie ingin berkata tapi dia diinterupsi oleh Celine. Celine berjalan mendekat, menarik tangan Queenie, dan dengan lembut berkata, "Percayai saudara iparmu. Ayo pergi dulu." Celine yakin bahwa Daryl bukanlah seseorang dengan bualan kosong setelah bersama selama beberapa waktu. Dia pasti punya cara untuk melarikan diri dari bahaya karena dia memberinya jaminan. Celine menarik Queenie dan berjalan ke kejauhan dengan pemikiran itu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Queenie sangat tidak ingin pergi, tetapi tidak bisa melanggar instruksi tuannya. Karena itu, dia hanya bisa dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Daryl dan melihat ke belakang setiap beberapa langkah dengan tatapan menyedihkan. Merayu. Daryl hanya diam-diam menghela nafas lega setelah melihat sosok Celine dan Queenie semakin menjauh sebelum akhirnya menghilang ke dalam hutan. Apa syarat kedua? Bibir merah Chang'er bergerak pada saat itu saat dia sedikit membuka mulutnya sementara wajahnya yang bisa mengayunkan raja tetap tanpa ekspresi. Daryl tersenyum dan berkata, "Nona Chang'er, syarat kedua adalah membuka blokir titik akupuntur saya. Energi internal saya telah ditutup terlalu lama sehingga terasa menyedihkan." Daryl memberikan tampilan malu-malu ketika dia mengatakan itu. Hal pertama yang dilakukan Tu Xingxun ketika mereka keluar dari lubang di tanah adalah membuka blokir titik akupuntur Chang'er. Harus dikatakan bahwa Chang'er dan Tu Xingxun adalah pembudidaya tingkat surga Ascension. Daryl akan berada dalam bahaya jika titik akupunturnya terus diblokir saat berada di sampingnya. Karena itu, Daryl tahu itu hanya akan aman jika dia mendapatkan kekuatannya kembali. Chang'er mengerutkan kening dan merenung. Daryl tampak jujur tetapi cukup licik. Bagaimana jika dia melarikan diri saat dia terganggu setelah membantunya membuka blokir titik akupunturnya? Astaga! Tu Xingxun tidak bisa menahan diri lagi pada saat itu saat dia melangkah maju sambil menunjuk Daryl dan berteriak, "Bung, jangan coba-coba serakah. Nona Chang'er membawamu bersamanya sudah menunjukkan belas kasihan padamu. Anda ingin mendapatkan kembali kekuatan Anda. Bermimpilah." Tu Xingxun kemudian berkata kepada Chang'er, "Nona Chang'er, pria ini terlihat sangat aneh. Anda dapat melihat bahwa dia licik dan licik. Jangan biarkan dia menipumu." F***. Daryl tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar itu. Tu Xingxun sendiri terlihat seperti tikus besar. Beraninya dia menilai orang lain dari penampilan mereka. Sangat menarik. Daryl tidak repot-repot berurusan dengannya, setelah memberikan beberapa pemikiran dan berkata kepada Chang'er dengan nada serius, "Nona Chang'er, aku mendapatkan kembali kekuatanku juga lebih baik dalam membantu membersihkan namamu. Pikirkan tentang itu. Saya bahkan tidak bisa pergi kemanapun jika saya tidak memiliki kekuatan apapun. Apa yang bisa saya bantu?" "Oke." Chang'er berpikir selama beberapa detik sebelum mengangguk. Dia memandang Daryl dan berkata, "Saya dapat membantu Anda membuka blokir titik akupuntur Anda. Namun, saya tidak akan pernah memaafkan Anda jika Anda berbohong kepada saya." Chang'er kemudian mengangkat tangannya dan dengan cepat menusuk tubuh Daryl untuk membuka blokir titik akupunturnya dengan kecepatan kilat. Tu Xingxun ingin menghentikannya pada saat itu tetapi sudah terlambat. Berdengung. Mereka merasakan gemuruh aura besar datang dari hutan di dekat saat titik akupuntur Daryl dibuka. Seorang wanita kemudian dengan cepat mendekati mereka. Bab 1769. Wanita dengan fitur wajah yang indah itu mengenakan gaun panjang hitam yang memamerkan sosoknya yang dingin dan melengkung. "Itu Gonggong." Ekspresi Daryl berubah saat melihat Gonggong dan hampir menangis. "Gonggong ini benar-benar menghantuiku. Kenapa dia ada di sini lagi?"
Chang'er tercengang juga pada saat yang sama sebelum dia sedikit mengernyit dan menatap Gonggong dengan ekspresi yang rumit. Gonggong mendekati mereka pada saat itu dan dengan hormat membungkuk ke arah Chang'er. Nyonya Chang'er. Tatapan Gonggong terpaku pada Daryl saat dia mengatakan itu. Gonggong. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Chang'er tersadar saat dia dengan lembut membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu di sini atas perintah Yang Jian untuk membawaku kembali? Gonggong tersenyum dan menjawab, Nona Chang'er. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk menghentikanmu pergi. Gonggong kemudian berhenti tersenyum dan menunjuk Daryl. Dia adalah alasan aku di sini. Ya, Gonggong datang untuk Daryl. Dia sangat menginginkan Heavenly Halberd, oleh karena itu dia tidak berhenti memikirkan untuk mendapatkannya bahkan ketika Daryl dikurung di penjara. Karena itu, dia telah mengamati pergerakan sel penjara sepanjang hari. Dia memperhatikan bahwa Daryl dan yang lainnya pergi ketika dia pergi untuk memeriksa mereka di penjara sebelumnya. Gonggong terkejut, tetapi tidak melaporkannya kepada Yang Jian dan mengejar mereka sendirian. Chang'er bergidik pada saat itu. Apa yang terjadi? Mengapa Gonggong datang ke sini khusus untuk Daryl? Hubungan apa yang mereka miliki? Chang'er bertanya dengan rasa ingin tahu, Gonggong, mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk Daryl? Mata Gonggong bersinar saat dia tersenyum ringan. Ini masalah pribadi antara Daryl dan aku. Nona Chang'er, jangan tanya aku lebih jauh. Haha. Daryl hanya bisa tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu sambil main-main menatap Gonggong. Gonggong, apakah kamu menyukaiku? Itukah sebabnya kau terus mengejarku? Beritahu saya secara langsung jika itu masalahnya alih-alih menjadi malu. Saya bahkan mungkin menyetujuinya. Lagi pula aku punya banyak wanita dan menambahkan satu lagi tidak akan membahayakan. Daryl sengaja memasang tampang sembrono saat mengatakan itu. Astaga. Gonggong gemetar dengan wajah merahnya yang memerah karena malu dan marah yang ekstrim. Dia kemudian memelototi Daryl dan dengan dingin berkata, Daryl, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Gonggong menahan amarahnya dan dengan serius berkata kepada Chang'er, Nona Chang'er, tolong jangan hentikan aku nanti saat aku membawa Daryl pergi. Saya tidak akan memberitahu siapapun, bahkan Yang Jian tentang Anda melarikan diri dari penjara sebagai pembayaran. Tidak. Chang'er tanpa ragu berkata dengan dingin. Dia masih membutuhkan bantuan Daryl untuk menyelidiki kebenaran kematian Kaisar Hou Yi untuk membersihkan namanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Gonggong membawanya pergi? Merayu. Wajah Gonggong menjadi gelap setelah mendengar itu saat nada suaranya menjadi dingin. Nona Chang'er, tolong jangan salahkan saya jika itu masalahnya. Penghinaan. Tu Xingxun berjalan mendekat dan menatap Gonggong pada saat itu. Gonggong, apa maksudmu dengan itu? Anda akan melaporkan ini ke Yang Jian. Gonggong mencibir dengan nada suaranya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukannya kamu tidak peduli apakah aku melapor kepadanya atau tidak? Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan dan saya tidak punya pilihan lain jika Nona Chang'er menolak untuk mematuhinya. Sebenarnya, Gonggong masih takut pada Chang'er. Namun, Chang'er adalah tersangka utama dalam kematian Kaisar Hou Yi saat ini, oleh karena itu dia tidak perlu takut padanya. Lebih penting lagi, Gonggong tidak peduli lagi untuk mendapatkan Heavenly Halberd. Besar. Chang'er sangat marah sehingga dia gemetar saat dia memerintahkan Tu Xingxun, turunkan dia. Chang'er tidak bisa menyembunyikan kemarahan di hatinya ketika dia mengatakan itu. Dia masih Lady Chang'er yang sangat terhormat meskipun menderita ketidakadilan. Siapa sih yang Gonggong pikir dia itu? Beraninya dia tidak menghormatinya. Berdengung. Energi internal Tu Xingxun meletus dan menyerang Gonggong atas perintahnya. Bab 1770. Tikus bodoh. Gonggong memiliki ekspresi jijik di wajahnya yang cantik saat dia berteriak, minggir. Itu bukan urusanmu. Tu Xingxun dikenal di dunia pembudidaya benua Moana Utara sebagai tikus bawah tanah karena penampilannya yang jelek dan bahkan lebih dibenci oleh wanita seperti Gonggong. Tu Xingxun tidak menjawab. Ekspresinya dingin saat dia melanjutkan serangannya ke Gonggong. Itu sangat brutal dan agung. Gonggong awalnya tidak ingin melawan Tu Xingxun tetapi terpaksa membalas ketika menghadapi serangan sengitnya.
Dalam sekejap mata, keduanya mulai bertarung sengit di udara. Tak satu pun dari mereka berada di atas angin untuk beberapa waktu karena kekuatan mereka berada pada level yang sama. 10 menit telah berlalu dalam sekejap mata. Gonggong dan Tu Xingsun masih bertarung di udara dengan macet. Chang'er sedikit panik saat itu dengan wajah cantiknya yang dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Chang'er ingin secara pribadi pergi dan membantu Tu Xingsun melawan Gonggong. Namun, dia menahan diri karena status permaisurinya. Bagaimana dia bisa bergabung dalam pertarungan? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Haha. Daryl sangat senang melihat pemandangan itu. Bertarung, bertarung. Semakin banyak Anda bertarung, semakin baik bagi saya. Daryl tak lupa mengapresiasi tubuh indah Gonggong sambil bergumam sendiri. Pada saat yang sama, Daryl juga memperhatikan Chang'er di sampingnya dan memperhatikan bahwa perhatiannya tersalurkan ke udara. Matanya tiba-tiba menjadi cerah saat dia bergerak cepat di belakang Chang'er dan menyerangnya dengan kecepatan kilat. Tusukan, tusukan. Tindakan Daryl sangat cepat sehingga Chang'er tidak dapat bereaksi tepat waktu ketika titik akupunturnya ditusuk. Dia bergidik sambil merasa kaget dan marah. Daryl tersenyum dan menatap Chang'er sebelum segera mengangkatnya, berbalik, dan lari. Biarkan aku pergi. Chang'er sangat marah sehingga dia gemetar saat mencoba menggeliat dan melepaskan diri. Namun, titik akupunturnya ditusuk dan membuatnya tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan Daryl menggendongnya. Daryl, lepaskan Nona Chang'er. Daryl, berhenti di situ. Tu Xingsun dan Gonggong panik dan ingin mengejarnya, tapi Daryl yang menggendong Chang'er sudah jauh. Di sisi lain, Sekte Emei Semesta Dunia. Dua sosok anggun sedang duduk dalam posisi lotus di tengah sel penjara di dalam penjara bawah tanah di mana matahari tidak bisa mencapainya. Mata mereka tetap tertutup saat mereka beristirahat. Mereka adalah sepasang ibu dan anak. Tubuh ibu itu menarik dan memancarkan aura dingin yang membuat orang menjauh darinya. Putrinya yang memancarkan aura muda itu polos dan menggemaskan. Mereka adalah Aurora dan Eira Hansen. Beberapa waktu lalu, Aurora dan Eira ditangkap oleh jebakan Megan dan dikurung di penjara Sekte Emei. Meskipun terkunci di penjara bawah tanah, mereka diperlakukan dengan baik. Namun, dikurung selama berhari-hari mulai berdampak pada kesehatan mental mereka. Ibu. Eira tidak bisa tidak bertanya pada saat itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan dikurung di sini selamanya? Mendesah. Aurora tidak menanggapi tetapi diam-diam menghela nafas. Dia telah memikirkan banyak cara untuk melarikan diri selama beberapa hari terakhir. Namun, energi internalnya belum sepenuhnya pulih, maka pelarian mereka mungkin akan gagal. Fakta bahwa Megan telah benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya membuat Aurora semakin khawatir. Dia juga tidak tahu apa yang Megan rencanakan dengan dia dan Eira. Aurora telah dikurung di ruang bawah tanah selama ini dan tidak tahu bahwa Megan sudah terperangkap dalam formasi istana benua Moana Utara. Dia bersandar di dinding dan mendesah pelan. Tidak apa-apa jika dia dikurung di ruang bawah tanah, tetapi Eira masih muda. Melihatnya merasa sedih karena dikurung membuat hati Aurora hancur. Mencicit. Namun, langkah kaki yang sangat ringan terdengar dari balik pintu penjara tepat pada saat itu. Beberapa detik kemudian, sedikit suara gerakan mengikuti saat pintu penjara didorong sedikit terbuka. Seseorang menyelinap masuk melalui celah setelah itu. Bab 1771. Siapa itu? Aurora bergidik mendengar gerakan itu. Apakah itu Megan? Siapa yang akan datang pada jam selarut ini ketika dia dan putrinya dikurung di penjara? Aurora melihat ke pintu penjara dan tiba-tiba merasa lega saat melihat orang yang masuk. Pada saat yang sama, Eira senang, Tuan Queenie. Di bawah cahaya redup, orang di pintu masuk adalah seorang wanita dengan fitur cantik. Dia memiliki tubuh anggun yang memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia lembut dan lembut. Wanita itu adalah Queenie. Dia adalah suster junior Aurora dan salah satu tetua dari Sekte Emei. Di Sekte Emei, selain Abbess Mother Serendipity, Queenie adalah yang paling dekat dengan Aurora.
Queenie sebelumnya juga sangat patah hati ketika Aurora terpaksa meninggalkan Sekte Mei. Saat itu, Aurora kaget sekaligus senang melihat Queenie. Dia tidak menyangka suster juniornya diam-diam mengunjunginya di ruang bawah tanah di tengah malam. Queenie, Wewe mengapa kamu di sini? Aurora tidak bisa tidak bertanya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Gedebuk. Queenie tidak segera menjawab. Dia hanya berlutut dengan wajah penuh rasa bersalah. Tuan kakak senior, saya minta maaf. Saya tidak menghentikan Megan ketika dia sebelumnya secara terbuka mencemarkan nama baik Anda di acara milenium yang menyebabkan Anda dikeluarkan dari Sekte Mei. Mendesah. Aurora menghela nafas pelan sebelum tersenyum. Tidak apa-apa, jangan menyebut masa lalu. Lagi pula itu sudah di masa lalu. Aurora telah lama menerima nasibnya setelah bertahun-tahun berkeliaran di luar. Queenie mengangguk dan berdiri. Dia dengan hati-hati melihat keluar sebelum dengan cepat berjalan dan melepaskan rantai di sekitar Aurora dan Eira. Wajahnya yang lembut penuh dengan sakit hati saat dia dengan lembut berkata, Tuan kakak senior dan Eira, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, wajah Aurora pucat. Tapi dia memaksakan sebuah senyuman dan bertanya, kamu datang ke ruang bawah tanah. Apa kau tidak takut jika Megan tahu? Sejak Megan menjadi Master Aliansi, tindakannya jauh lebih kejam dari sebelumnya. Queenie menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Tuan kakak senior, jangan khawatir. Megan terjebak di benua Moana Utara. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk menyelinap masuk. Queenie dengan kasar menceritakan kisahnya setelah itu. Seluruh Sekte Mei sangat cemas ketika Megan terjebak di istana Moana Utara. Mereka mengerahkan semua upaya mereka untuk menyelamatkan Megan yang menyebabkan keamanan ruang bawah tanah menjadi mudah. Merayu. Aurora mengangguk setelah mendengar itu. Tidak heran dia tidak melihat Megan sejak dikurung, jadi memang begitu. Ternyata dia terjebak di benua Moana Utara. Tuan kakak senior. Queenie dengan hati-hati berkata tepat pada saat itu, kita tidak punya banyak waktu. Anda dan Eira harus pergi. Aku akan mencoba melindungimu nanti. Queenie kemudian maju selangkah. Aurora tidak ragu-ragu saat dia menarik Eira dan mengikutinya dari dekat. Mereka bertiga meninggalkan penjara di tengah malam. Aurora tiba-tiba berhenti di jalurnya ketika mereka mencapai jalur gunung belakang. Dia bisa merasakan gemuruh energi internal di udara dan tanpa sadar melihat ke depan sebelum langsung bergidik. Eira dan Queenie di belakangnya juga tercengang. Sosok mungil berdiri di sana dengan tenang dan menghalangi jalan mereka tidak jauh dari mereka. Sosok yang mengenakan gaun panjang putih berdiri di sana seperti peri di tengah malam. Dia sangat menarik, tetapi wajahnya sedingin es. Itu Fanny Wicham. Bersamanya ada ratusan murid elit Mei yang berdiri diam di belakangnya. Bab 1772. Fanny adalah orang kepercayaan Megan dan untuk sementara mengambil alih tempat Megan dalam mengelola Mei setelah dia terjebak di benua Moana Utara. Fanny sedang berlatih kultivasinya di dekat sel kultivasi sebelumnya. Dia telah mengkonsumsi banyak ramuan langka sepanjang waktu itu sebagai orang kepercayaan Megan dan diusulkan ke Kaisar Bela Diri tingkat 4, memberikan pendengarannya yang luar biasa. Fanny mendengar suara aneh ketika Aurora, Eira, dan Queenie melarikan diri dari penjara, jadi dia datang dan melihat. Aurora, siapa yang menyangka seseorang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan wanita tak tahu malu sepertimu? Fanny mencibir dengan suaranya yang tidak terlalu keras tapi tetap mengintimidasi. Tatapan Fanny mendarat di Queenie setelah itu. Queenie, kamu melanggar aturan sekte untuk menyelamatkan seorang pengkhianat sebagai tetua Mei. Dengan ini saya mengumumkan bahwa Anda akan diusir dari sekte Mei. Astaga. Wajah Queenie memerah karena kata-katanya. Dia sangat marah sehingga dia gemetar sebelum menyerang Fanny dan berteriak, Fanny, kamu dan Megan terlalu ambisius. Master Aurora dan saya adalah senior Anda. Beraninya kau tidak menghormati kami. Kalian semua harus menjadi orang yang diusir dari sekte Mei. Queenie semakin gelisah saat dia berbicara sementara Aurora di sampingnya tetap diam. Wajahnya yang cantik tidak memiliki reaksi apapun karena dia merasa tidak peduli siapa yang benar atau salah lagi setelah melalui begitu banyak hal.
Kamu masuk ke penjara dan secara pribadi membiarkan para penjahat pergi, namun sekarang kamu berani mengatakan sebaliknya. Fanny mencibir sebelum melambaikan tangannya. Turunkan mereka. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Wola. 100 murid MI segera terbang seperti kelopak bunga bakung putih atas perintahnya saat mereka bergegas menuju Aurora, Eira, dan Queenie sebelum mengelilingi mereka. Pada saat yang sama, Fanny dengan halus berjingkat dan terangkat dari tanah dan menyerang Aurora. Fanny tidak akan berani membuat masalah dengan Aurora di masa lalu. Namun, dia bisa merasakan bahwa energi internal Aurora belum sepenuhnya pulih pada saat itu, jadi dia tidak ragu sama sekali. Kecepatannya cepat sebagai kaisar bela diri tingkat 4. Dalam sekejap mata, Fanny muncul tepat di depan Aurora. Fanny telah merasakan dengan benar bahwa energi internal Aurora belum sepenuhnya pulih. Kekuatannya saat ini paling banyak adalah kaisar bela diri level 1 dengan perbedaan 3 level jika dibandingkan dengan Fanny. Dalam kepanikannya, Aurora tidak menghadapi serangan itu secara langsung. Dia hanya mengangkat tangannya dan meletakkannya tepat di depan dadanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dentang. Serangan itu menghantam lengan Aurora dengan keras. Dia mengeluarkan gerutuan teredam dan mundur beberapa langkah sambil gemetar hebat. Ibu. Setelah melihat adegan itu, Eira sangat khawatir. Dia ingin bergegas tetapi dia dihalangi oleh beberapa murid MI. Dia bahkan tidak bisa mendekat. Tuan kakak senior. Pada saat yang sama, ekspresi Queenie juga berubah. Dia berseru dengan mata memerah. Tuan kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Aurora menggigit bibirnya dengan keras dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Cek, cek, cek. Tidak heran Anda adalah master sekte sebelumnya. Kamu cukup tangguh. Fanny berdiri di sana dan mengukur Aurora sebelum mengangguk. Sayang sekali kamu membuat malu seluruh sekte MI. Kamu harus dihukum mati sekarang setelah kamu lolos dari penjara. Segera setelah itu, Fanny bergerak cepat dan menyerang Aurora sekali lagi. Aurora gemetar. Wajahnya yang indah langsung dipenuhi dengan keputusasaan saat melihat serangan yang masuk. Kecepatannya terlalu cepat dan dia tidak bisa menghindarinya. Tuan kakak senior, Queenie berseru. Aurora sudah terkena serangan dan akan mati jika serangan itu mengenainya sekali lagi. Queenie tidak banyak berpikir saat itu dan segera bergegas untuk melindungi Aurora. Bang! Serangan itu mendarat dengan keras di dada Queenie. Queenie mengeluarkan gerutuan teredam dan bergidik mengikuti itu dan segera jatuh ke pelukan Aurora sebelum memuntahkan seteguk darah karena serangan itu. Wajah cantiknya berubah sangat pucat. Queenie. Aurora memeluk Queenie dengan erat karena air matanya tidak berhenti mengalir. Bab 1773. Tuan kakak senior. Queenie menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak pada Aurora, cepat, pergi. 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 Kalian bertiga bisa melupakan pergi dari sini hari ini. Suara Fanny sangat dingin. Dia menyerang sekali lagi. Pergi, kakak senior guru. Cepat pergi. Queenie sangat cemas saat melihat itu dan berteriak sekuat tenaga sebelum mendorong Aurora pergi. Tepat pada saat inilah Fanny terbang di sebelah Queenie dan meraihnya. Queenie, kamu ingin menyelamatkan pengkhianat yang menjatuhkan sekte MI, kan? Fanny dengan dingin berkata dengan matanya yang dingin. Sebagai tetua MI, kamu diam-diam membiarkan para pengkhianat pergi. Ini tak termaafkan. Jangan salahkan saya karena kejam karena Anda berada di pihak jalang itu. Berdengung. Fanny kemudian menggunakan energi internalnya dan perlahan-lahan menggerakkan tangan kanannya di bawah arus energi internal saat awan kabut muncul. Itu adalah teknik pamungkas sekte MI, Spirit Cloud Palm. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Spirit Cloud Palm diciptakan oleh pendiri sekte MI. Kekuatannya sangat besar, menakutkan, dan sangat brilian. Di sekte MI, hanya master sekte yang bisa mempraktikkan teknik pamungkas ini bersama dengan pukulan naga es. Namun, mata Megan tidak tertuju pada sekte MI sejak dia menjadi master aliansi, tetapi seluruh 9 daratan. Oleh karena itu, Megan mematahkan tradisi dengan mewariskan Spirit Cloud Palm kepada Fanny karena dia adalah orang kepercayaannya. Fanny kemudian dapat membantunya menjaga sekte MI selama ketidakhadirannya. Apa?
Aurora bergidik melihat pemandangan itu dan sangat terkejut. Telapak awan roh. Megan memberikan spirit cloud palm kepada Fanny. Pada saat yang sama, Aurora ingin bergegas dan membantu Queenie memblokir serangan ini. Namun, Fanny terlalu cepat untuknya dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ekspresi Queenie juga berubah. Dia ingin menghindari serangan itu tetapi dia sudah terluka dan tidak bisa bereaksi dengan cepat. Bang! Serangan ini menghantam Queenie. Dia mengeluarkan gerutuan teredam dan seperti layang-layang yang rusak, terbang lebih dari 100 meter sebelum mendarat di sepetak rumput dan memuntahkan darah, mewarnai seluruh petak rumput menjadi merah. Queenie. Aurora bergidik pada saat itu dan benar-benar kehilangannya. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Queenie tersenyum sedih saat dia merasakan kekuatan hidupnya semakin menipis. Wajah cantiknya langsung pucat sebelum perlahan menutup matanya dan akhirnya berhenti bernapas. Queenie. Tuan Queenie. Mata Aurora memerah saat melihat pemandangan ini karena dia sangat patah hati. Eira yang ada di belakangnya juga tidak bisa menahan tangis. Queenie adalah yang paling lembut di antara tetua Emei dan merawat para murid. Tidak ada yang mengharapkan dia mati di tangan rakyatnya sendiri. Itu adalah kematian yang tragis. Berdengung. Mata Aurora berkaca-kaca saat pikirannya menjadi kosong. Kemarahan di hatinya tumbuh. Fanny, Queenie adalah bibi seniormu. Beraninya kau membunuhnya. Apakah kamu masih manusia? Aku akan membunuhmu, dasar kotoran. Aurora berteriak keras saat matanya menjadi sedingin es. Aurora kemudian perlahan mengangkat tangannya dengan ekspresi sedingin es saat energi internal yang kuat bergemuruh dan keluar dari tubuhnya. Seekor naga es putih muncul di udara, bersiul dan melayang di atasnya. Raungan naganya yang keras menyebar ke seluruh area. Pukulan naga es. 3 kata itu diucapkan dengan dingin dari mulut Aurora saat dia menyerang. Mengaum. Naga es itu mengaum dan terbang ke arah Fanny. Fanny, kau bajingan. Anda membunuh bibi senior Anda dan tidak menghormati sesepuh Anda. Kamu pantas mati. Aurora berteriak dengan gigi terkatup. Berdengung. Dalam sekejap mata, pukulan naga es tepat di depan Fanny dan hampir mengenainya.